Panas siang itu terasa menembus kulit. Jalanan kota kecil itu ramai oleh suara klakson dan debu yang menari di udara. Di sebuah bengkel sederhana di pinggir jalan, Rafa sedang membungkuk memperbaiki mesin motor tua yang sudah berulang kali mogok. Tangannya hitam oleh oli, wajahnya basah oleh keringat, tapi senyum kecil tetap terukir di bibirnya. Ia tidak pernah mengeluh. Bagi Rafa, setiap suara mesin yang kembali hidup adalah bentuk kecil dari kebahagiaan. Di sudut bengkel itu, radio butut memutar lagu lama. Sementara ibunya di rumah sedang beristirahat, menunggu Rafa pulang dengan sedikit uang untuk membeli obat. Hidupnya sederhana, tapi tidak pernah kehilangan semangat. Sampai tiba-tiba, suara mobil mewah berhenti tepat di depan bengkel. Cat putih mobil itu berkilau memantulkan cahaya matahari. Seorang wanita keluar dengan langkah tergesa, menatap ke arah mesin yang mengeluarkan asap tipis. Dari cara berpakaiannya, Rafa tahu, wanita itu bukan orang biasa. Gaun sederhana tapi berkelas, jam tangan mahal, dan wangi lembut yang terbawa angin. "Permisi, bisa tolong lihat mobil saya?" Tiba-tiba berhenti sendiri. Suaranya lembut, tapi terdengar tegas. Rafa mengangguk cepat. "Tentu, silakan, Bu." Wanita itu tersenyum tipis. "Panggil saja saya Alia." Nama itu seketika terpatri dalam ingatan Rafa. Alia berdiri di samping mobilnya, memperhatikan Rafa yang mulai memeriksa mesin. Ia terkejut melihat cara pria itu bekerja, begitu teliti dan tenang, meski fasilitasnya serba terbatas. Tidak ada kesan terburu-buru, tidak juga rasa minder. Setiap gerakan tangannya penuh keyakinan. Alia memperhatikan wajahnya yang jernih di balik keringat. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, ia tidak pernah memperhatikan laki-laki asing. Tapi entah kenapa, kali ini matanya tidak bisa berpaling. "Kerusakannya apa?" tanyanya. Rafa menutup kap mobil, menatapnya sopan. "Sepertinya hanya sistem pendingin, tidak parah. Tapi saya sarankan mobilnya dicek total di tempat resmi, supaya tidak terulang." Nada suaranya tenang, tidak dibuat-buat. Alia mengangguk pelan, lalu menyerahkan sejumlah uang. Namun Rafa menolak. "Tidak perlu, saya hanya bantu sedikit. Tidak banyak yang saya lakukan." Alia mengangkat alis. "Kau yakin?" Rafa tersenyum. "Saya bekerja bukan untuk uang saja. Kadang membantu orang membuat hati lebih ringan." Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar aneh. Ia menatap pria itu lama, seperti mencari sesuatu yang hilang dalam dirinya. Di tengah dunia bisnis yang keras dan penuh kepalsuan, kata-kata sederhana itu terasa menenangkan. Beberapa menit kemudian, mobil Alia kembali menyala. Sebelum pergi, ia mengeluarkan kartu kecil dari dompetnya dan menyerahkannya pada Rafa. "Ini kartuku. Jika butuh pekerjaan di tempat yang lebih baik, hubungi aku. Aku akan membantumu." Rafa menerima kartu itu dengan ragu. Ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. "Terima kasih, Nona Alia." Wanita itu tersenyum lembut, lalu pergi dengan mobilnya yang perlahan menjauh. Namun aroma parfum dan kesan hangatnya masih tertinggal lama di udara bengkel itu. Sore hari, Rafa pulang ke rumah. Ia menatap ibunya yang sedang duduk di kursi bambu. "Bu, tadi ada pelanggan aneh. Cantik, wangi, tapi sederhana. Dia memberi kartu nama." Ibunya tersenyum samar. "Mungkin rezekimu, Nak. Jangan pernah menolak kebaikan, tapi jangan cepat percaya pada dunia yang gemerlap." Rafa hanya tertawa kecil. Ia menaruh kartu itu di atas meja. Belum sempat membaca dengan jelas nama lengkapnya. Beberapa hari berlalu. Hidup kembali seperti biasa. Sampai suatu siang datang mobil hitam berhenti di depan bengkel. 2 orang bersetelan rapi turun dan memanggil nama Rafa. "Apakah Anda Rafa? Kami dari perusahaan Araya Motor Group. Direktur utama kami ingin bertemu Anda." Rafa terpaku. Ia baru sadar bahwa kartu nama yang diterimanya waktu itu bertuliskan Alia Prameswari, Direktur Utama Araya Motor Group. Hatinya berdegup cepat. Ia tidak pernah berurusan dengan orang besar, apalagi seorang direktur utama. Tanpa banyak pikir, ia membersihkan tangannya dari oli, mengganti kaos lusuhnya dengan kemeja bersih, dan mengikuti mobil hitam itu menuju gedung tinggi di pusat kota. Saat sampai di lobi, Rafa tertegun melihat kemegahan tempat itu.
Lantai marmer berkilau, aroma kopi mahal di udara, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat. Ia merasa asing di dunia seperti ini. Namun langkahnya tetap mantap. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Alia berdiri di ujung ruangan. Senyumnya masih sama seperti saat di bengkel, lembut tapi berwibawa. "Aku tahu kau akan datang," katanya pelan. "Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu proyek sosial kami. Aku ingin membangun bengkel kecil di beberapa daerah, dan kupikir, tidak ada yang lebih pantas memimpinnya selain orang yang tahu arti kerja keras seperti dirimu." Rafa terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tawaran itu besar, tapi terlalu tiba-tiba. Alia menatapnya tajam. "Aku tidak sedang menawarkan belas kasihan, Rafa. Aku menawarkan kesempatan." Suara itu membuat Rafa menunduk dalam. Ada sesuatu dalam mata Alia yang membuatnya yakin. Mungkin ini bukan hanya tentang pekerjaan. Mungkin takdir memang mulai bermain. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, suara pintu diketuk. Seorang pria berjas masuk dengan wajah sinis, menatap Rafa dari ujung kaki hingga kepala. "Direktur, orang seperti ini yang Anda percaya untuk proyek besar kita?" Alia menatap pria itu dengan dingin. "Iya, Dimas. Karena aku tahu, yang terlihat miskin belum tentu tak punya harga diri." Ruangan itu mendadak senyap. Rafa hanya berdiri kaku, di antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang satu dipenuhi kemewahan, dan dunia yang satunya adalah hidup sederhana yang ia kenal sejak kecil. Dan tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Sebuah kisah antara cinta, harga diri, dan keberanian melawan pandangan dunia. Kalimat itu berputar di benak Rafa sepanjang malam. Ia masih sulit percaya bahwa dirinya, seorang mekanik bengkel kecil, kini mendapat tawaran langsung dari seorang direktur utama perusahaan otomotif ternama. Ia memandangi langit malam dari jendela kontrakan kecilnya, angin dingin menyusup di antara celah kayu, namun pikirannya justru terasa hangat. Keesokan paginya, Rafa sudah bersiap sejak subuh. Kemeja satu-satunya yang ia miliki disetrika rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan sepatu lusuhnya disemir agar tampak pantas. Ia tahu, dunia yang akan ia masuki bukan dunia yang biasa ia kenal. Dunia Alia, dunia yang penuh aturan, gengsi, dan tatapan menilai. Tapi sesuatu dalam dirinya ingin mencoba. Sesampainya di gedung Araya Motor Group, Rafa disambut oleh tatapan heran dari para karyawan. Seorang pria muda berjas rapi mendekat, menatapnya dari atas ke bawah. "Anda keperluan apa?" Suaranya datar tapi penuh nada meremehkan. "Saya ada janji dengan Ibu Alia," jawab Rafa sopan. Pria itu mengerutkan dahi. "Direktur utama? Anda yakin?" Belum sempat Rafa menjawab, suara lembut terdengar dari belakang. "Biarkan dia masuk, Dimas." Alia muncul dengan langkah mantap. Pakaian kerjanya sederhana tapi elegan, membuat semua mata tertuju padanya. Dimas, pria yang tadi berbicara kasar, hanya bisa menunduk. Alia menatap Rafa dan tersenyum. "Kau datang tepat waktu. Mari, aku tunjukkan sesuatu." Mereka berjalan menuju ruangan luas yang dipenuhi desain dan blueprint. Di tengah ruangan tergantung papan besar bertuliskan program bengkel mandiri nasional. "Aku ingin memberdayakan mekanik kecil di berbagai daerah," ujar Alia. "Tapi aku butuh seseorang yang paham dunia mereka. Seseorang yang bisa menjembatani antara kerja lapangan dan sistem perusahaan." Alia menatap Rafa dengan penuh keyakinan. "Kau yang kumaksud." Rafa terdiam. Baginya, ini lebih besar dari sekadar pekerjaan. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa orang kecil pun bisa dipercaya memegang tanggung jawab besar. Namun, di sisi lain, Dimas yang sejak tadi memperhatikan dari jauh menatap sinis. Tatapannya penuh iri. Ia sudah lama menaruh hati pada Alia, dan kini wanita itu justru memberi perhatian pada pria sederhana seperti Rafa. Beberapa hari berjalan, Rafa mulai bekerja di proyek itu. Ia mendatangi bengkel-bengkel kecil, berbicara dengan para mekanik jalanan, dan membuat laporan sederhana. Alia sering turun langsung, menyamar tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan-perjalanan itu, keakraban di antara mereka tumbuh tanpa disadari. Di dalam mobil, Alia sering menatap Rafa dari kaca spion. Ada ketenangan di wajahnya yang jarang ia temui pada lelaki selevelnya di dunia bisnis.
Rafa tidak pernah berusaha memuji, tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya bekerja dengan sungguh-sungguh. Suatu sore, setelah kunjungan ke bengkel tua di pinggiran kota, hujan deras mengguyur. Mereka terjebak di dalam mobil di bawah jembatan. Suara hujan begitu rapat, menyelimuti keheningan. Alia menatap keluar jendela, kemudian berbisik, "Kau tahu, Rafa, dunia ini kadang kejam pada orang jujur. Aku pernah kehilangan segalanya karena terlalu percaya pada seseorang." Rafa menoleh pelan. "Kadang, kita memang harus kehilangan dulu, agar bisa tahu siapa yang tulus." Ucapan itu membuat Alia terdiam lama. Matanya memandang jauh ke depan, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu ia pernah hampir menikah dengan pria yang hanya menginginkan hartanya. Saat pengkhianatan itu terbongkar, ia bersumpah tak akan lagi membuka hati. Tapi kini, di tengah derasnya hujan, suara Rafa entah kenapa mampu menembus dinding dingin di hatinya. Namun dunia tidak tinggal diam. Beberapa karyawan mulai bergosip. Mereka melihat Alia sering turun lapangan bersama Rafa. Berita itu sampai ke telinga Dimas. Ia mendatangi Alia di ruangannya malam itu. "Direktur, maaf jika saya lancang, tapi hubungan Anda dengan pria itu tidak pantas. Anda akan menjadi bahan pembicaraan." Alia menatapnya tajam. "Aku tidak butuh izinmu untuk menentukan siapa yang layak bekerja denganku, Dimas." "Tapi dia bukan siapa-siapa," bentak Dimas, suaranya meninggi. Alia berdiri, suaranya tegas dan dingin. "Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya. Kau hanya melihat debu di tangannya, tapi tak melihat kebersihan hatinya." Dimas terdiam, rahangnya menegang, matanya menyimpan amarah yang dalam. Sementara itu, Rafa yang tak tahu apa-apa terus bekerja seperti biasa. Namun malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan, ia menemukan selembar surat tanpa nama di depan pintu. "Tinggalkan proyek itu sebelum terlambat. Dunia mereka tidak untukmu." Surat itu tanpa tanda tangan, tapi aroma parfum yang samar mengingatkannya pada seseorang dari kantor pusat. Rafa menggenggam kertas itu kuat-kuat. Ia mulai sadar, langkah kecilnya telah mengguncang dunia yang besar. Keesokan harinya, suasana di kantor berubah dingin. Beberapa orang mulai menjaga jarak. Hanya Alia yang tetap bersikap hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik senyumnya, ia tahu badai sedang datang. Sore itu, mereka kembali bertemu di ruang kerja setelah semua karyawan pulang. Rafa menatap Alia dengan hati gelisah. "Kalau kehadiranku membuat posisi ibu terganggu, saya bisa pergi." Alia menatapnya tajam. "Jangan panggil aku ibu. Aku Alia. Dan tidak, kau tidak akan pergi. Aku yang memintamu datang, dan aku yang akan mempertahankanmu di sini." Nada suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang mulai berarti. Rafa hanya bisa diam. Di depan wanita itu, ia merasa kecil sekaligus berharga. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Lalu hening. Hanya suara detik jam yang terdengar di antara mereka. Ketika Rafa melangkah keluar malam itu, hujan kembali turun. Di dalam ruangan, Alia berdiri di depan jendela, memandangi langit yang sama. Ada sesuatu di dadanya yang belum berani ia akui. Rasa yang mulai tumbuh, di antara batas yang seharusnya tidak dilewati. Dan di luar sana, Dimas yang masih belum bisa menerima kenyataan, memandangi mereka dari kejauhan, dengan mata yang menyimpan rencana. Rafa belum tahu, bahwa langkah kecilnya menuju dunia yang berbeda baru saja membuka pintu menuju badai yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya terasa aneh baginya. Orang-orang di kantor memandangnya dengan mata curiga. Bisikan pelan terdengar setiap kali ia lewat, seolah dirinya membawa sesuatu yang tidak pantas. Namun Rafa tetap diam, menunduk, bekerja sebagaimana mestinya. Ia tidak ingin masalah. Ia hanya ingin menjalankan tugasnya dengan jujur. Alia memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tahu gosip tentang dirinya dan Rafa mulai menyebar, bahkan sampai ke telinga direksi. Tapi entah mengapa, hatinya tidak peduli. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang menenangkannya. Sesuatu yang membuatnya merasa manusia lagi di tengah dinginnya dunia bisnis. Pagi itu, Alia memanggil Rafa ke ruangannya. Udara kantor masih segar, aroma kopi hitam memenuhi ruangan. Rafa berdiri di depan pintu dengan wajah canggung. "Masuk,
Duduklah, ujar Alia pelan. Rafa menunduk sopan. Ada yang bisa saya bantu, Nona Alia? Alia menatapnya lama. Kau tidak keberatan aku memanggilmu untuk hal pribadi? Rafa menelan ludah. Tergantung, sejauh mana pribadi itu. Alia tersenyum samar, lalu memutar kursinya menghadap jendela. Kadang aku iri pada orang seperti kamu, Rafa. Bisa hidup tanpa beban, tanpa harus memikirkan citra, saham, dan politik perusahaan. Kau bebas menjadi dirimu sendiri. Rafa menatap punggung wanita itu. Tapi hidup saya tidak semudah yang Nona pikir. Saya juga punya tanggungan, punya kekhawatiran setiap malam. Hanya saja, saya belajar untuk tidak menampakkannya. Alia menoleh. Matanya lembut tapi sendu. Mungkin itu bedanya kita. Aku punya segalanya, tapi sering merasa kosong. Ucapan itu menggantung di udara. Rafa tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, detak jantungnya terasa lebih cepat setiap kali menatap wanita itu. Beberapa hari kemudian, Alia mengajak Rafa mengunjungi lokasi pembangunan bengkel binaan pertama. Tempatnya berada di pinggiran kota, dekat sungai dan jalan kecil berdebu. Di sana, para pekerja sibuk merakit atap dan dinding. Rafa turun langsung membantu mereka. Tangannya kembali kotor oleh debu dan minyak, tapi wajahnya berseri. Alia berdiri di bawah payung, memperhatikan dari jauh. Ada kebanggaan aneh dalam hatinya melihat Rafa bekerja. Ia tidak seperti laki-laki lain yang pernah ia kenal. Tidak mencari perhatian, tidak memuja, tidak merayu. Ia hanya bekerja dengan ketulusan yang jarang ada. Ketika sore datang, langit berubah kelabu. Hujan mulai turun. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, kecuali Rafa yang tetap memindahkan beberapa peralatan agar tidak terendam air. Alia spontan berlari ke arahnya dengan payung di tangan. Rafa, kau bisa basah kuyup. Ayo berteduh. Rafa tersenyum, air menetes di wajahnya. Tidak apa-apa, hanya sedikit hujan. Sedikit hujan bisa membuatmu sakit, jawab Alia dengan nada cemas. Tanpa pikir panjang, ia menutup payung di atas kepala Rafa, membiarkan dirinya ikut basah. Pandangan mereka bertemu di bawah derasnya hujan. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Tatapan itu begitu dekat, begitu dalam, hingga Rafa merasa seakan seluruh dunia menghilang, menyisakan hanya mereka berdua. Namun suara Dimas memecah momen itu. Direktur Alia, apa yang Anda lakukan di sini? Alia terkejut, segera menurunkan payungnya. Rafa mundur selangkah, wajahnya menegang. Dimas berjalan cepat ke arah mereka. Jasnya basah sebagian tapi wajahnya penuh amarah. Apakah Anda sadar? Para karyawan melihat ini? Anda berdiri di bawah hujan dengan seorang pekerja lapangan. Rafa menunduk. Maaf, Pak Dimas, saya hanya... Diam? Potong Dimas tajam. Kau tahu posisimu di mana? Alia menatap Dimas dengan sorot marah. Cukup, Dimas. Aku tidak butuh penjelasanmu. Kau lupa siapa yang memimpin proyek ini? Dimas menatapnya dengan rahang mengeras. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku kalau Dewan Direksi mulai mempertanyakan keputusanmu. Tanpa menunggu balasan, Dimas pergi dengan langkah cepat, meninggalkan udara yang berat di antara Alia dan Rafa. Alia menarik napas panjang, matanya menatap kosong ke arah langit yang masih meneteskan hujan. Rafa menatapnya dengan rasa bersalah. Saya minta maaf. Semua ini karena saya. Alia menoleh pelan. Jangan minta maaf, Rafa. Aku tahu apa yang kulakukan. Hari itu, mereka pulang dalam diam. Namun di dalam hati masing-masing, sesuatu telah berubah. Ada perasaan yang mulai tumbuh, meski keduanya berusaha menyangkal. Malamnya, Alia berdiri di balkon apartemennya. Angin malam bertiup lembut, tapi dadanya terasa sesak. Ia membuka ponselnya, menatap foto laporan proyek yang dikirim Rafa. Di balik semua perbedaan status, ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia temui dalam hidup mewahnya. Sementara Rafa duduk di kursi kayu di depan rumah kontrakannya, menatap kartu nama Alia yang masih ia simpan sejak awal pertemuan. Ia tahu batas di antara mereka, tapi entah mengapa, setiap kali mencoba melupakan, wajah itu justru semakin jelas di pikirannya. Beberapa hari kemudian, gosip tentang mereka makin liar.
Ada foto yang tersebar di media internal perusahaan, memperlihatkan Alia dan Rafa berdiri di bawah hujan bersama. Dewan direksi mulai mempertanyakan profesionalitas Alia. Rapat darurat digelar. Alia berdiri di depan ruangan penuh pria berjas. Salah satu dari mereka berkata tajam, "Kami menghormati Anda sebagai pemimpin muda, Nona Alia, tapi hubungan pribadi dengan bawahan bisa mencoreng reputasi perusahaan." Alia menatap mereka satu persatu. "Hubungan pribadi? Saya bekerja dengan seseorang yang jujur dan berdedikasi. Jika itu kesalahan, maka saya akan menanggungnya sendiri." Setelah rapat usai, Alia keluar dengan langkah tenang meski dadanya bergemuruh. Di depan pintu, Dimas menunggunya. "Saya sudah peringatkan, tapi Anda keras kepala," katanya dingin. Alia menatapnya datar. "Dimas, jangan campuri urusan hatiku." Ucapan itu membuat Dimas menggenggam tangannya erat, menahan emosi. "Aku bisa membuatnya pergi kalau aku mau." Alia menarik tangannya keras-keras. "Kau tidak akan bisa menghentikan sesuatu yang sudah ditakdirkan." Dan malam itu, ketika lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, dua hati yang berasal dari dunia berbeda mulai terikat oleh sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Namun mereka tidak tahu, bayangan iri sedang menunggu di tikungan, siap menjatuhkan keduanya dalam cara yang paling menyakitkan. Sejak malam itu, hubungan antara Alia dan Rafa terasa berbeda. Tidak ada lagi jarak yang dulu begitu jelas. Meski mereka masih menjaga sikap, setiap pertemuan kini dipenuhi tatapan yang sulit dijelaskan. Alia mulai mencari alasan kecil untuk menghubungi Rafa, menanyakan laporan proyek, meminta pendapat, atau sekadar menanyakan kabar ibunya yang sedang sakit. Sementara Rafa, setiap kali menerima pesan dari Alia, hatinya berdebar tak karuan. Ia tahu seharusnya tidak boleh ada perasaan seperti ini. Tapi bagaimana mungkin ia bisa membohongi diri sendiri? Jika setiap suara lembut Alia selalu membuatnya tenang, setiap tatapan matanya membuat dunia seakan berhenti berputar? Pagi itu, Rafa dipanggil ke kantor pusat untuk presentasi hasil progres proyek. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya disisir rapi, tapi tangan dan kakinya dingin oleh gugup. Saat pintu ruang rapat terbuka, Alia sudah menunggunya di sana, berdiri di depan layar dengan senyum lembut yang membuat ruangan seketika terasa hangat. "Selamat pagi, Rafa," sapanya. "Sudah siap?" Rafa menunduk sopan. "Siap, Nona Alia." Ia memulai presentasi dengan suara tenang, menjelaskan detail teknis, jumlah pekerja, dan hasil efisiensi di lapangan. Semua berjalan lancar, hingga salah satu anggota dewan menatapnya sinis. "Laporan bagus," katanya dingin. "Tapi mengapa semua foto kegiatan selalu menampilkan Anda bersama direktur utama? Ini proyek sosial, bukan proyek pribadi." Suasana ruangan menegang. Rafa menatap Alia sekilas, tapi Alia lebih cepat menjawab. "Karena saya turun langsung memantau. Saya ingin memastikan proyek ini berjalan sesuai visi perusahaan." Pria itu menyipitkan mata. Atau mungkin ada alasan lain, Direktur Alia? Beberapa orang mulai berbisik pelan. Rafa menggenggam tangannya erat di bawah meja. Ingin ia membela, tapi ia tahu tidak punya hak. Alia berdiri tegak, wajahnya tanpa ragu. "Saya bekerja dengan siapapun yang jujur dan kompeten. Jika itu dianggap salah, saya siap menanggung risikonya." Rapat selesai dengan suasana dingin. Setelah semua keluar, Alia menatap Rafa dan tersenyum tipis. "Kau tidak perlu merasa bersalah. Dunia ini memang senang menilai, meski tak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rafa menatapnya dalam. "Tapi saya tidak ingin menjadi alasan Nona diserang." Alia menatapnya lembut. "Rafa, kadang orang akan tetap menyerangmu, bahkan ketika kau tidak berbuat apa-apa. Jadi lebih baik kita berjalan dengan kepala tegak, bukan?" Beberapa hari setelah kejadian itu, proyek mereka memasuki tahap akhir. Alia memutuskan untuk kembali turun langsung ke lokasi. Ia datang mengenakan kemeja putih dan celana panjang sederhana, jauh dari citra direktur elegan. Para pekerja menghormatinya, tapi tidak lagi merasa sungkan, berkat Rafa yang selalu menanamkan rasa hormat sekaligus kebersamaan. Sore itu, matahari condong ke barat. Rafa sedang memeriksa mesin kompresor di pojok bengkel, ketika Alia datang membawa 2 gelas es teh. "Kau belum istirahat dari tadi," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Rafa tersenyum.
Terima kasih, Nona Alia. Berhentilah memanggilku begitu, katanya pelan. Cukup Alia. Rafa tertegun. Ia ingin menolak, tapi tatapan mata itu membuat lidahnya keluh. Baiklah, Alia. Satu kata itu terasa seperti mengubah segalanya. Ada sesuatu yang hangat merayap di dada mereka berdua. Hening sesaat. Hanya suara angin yang mengusap rambut Alia yang sedikit tergerai, menambah keindahan wajahnya yang tampak lembut di bawah cahaya senja. Tiba-tiba, salah satu pekerja datang tergesa. Pak Rafa, ada masalah di gudang belakang. Salah satu alat terbakar. Rafa segera berlari bersama beberapa orang. Alia ikut di belakangnya. Asap tebal mengepul dari ruang penyimpanan. Para pekerja panik. Namun Rafa dengan sigap mengambil alat pemadam dan memadamkan api kecil yang muncul dari mesin. Ketika api berhasil dikendalikan, mereka semua menarik napas lega. Tapi Rafa tersadar sesuatu. Di dekat mesin itu, ada kabel terbuka yang dipotong dengan sengaja. Ia mengerutkan dahi. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Alia mendekat. Maksudmu? Ini sabotase, jawab Rafa tegas. Kabel ini tidak mungkin terputus sendiri. Alia menatapnya dengan mata membulat. Siapa yang berani melakukan ini? Rafa menggeleng. Saya belum tahu. Tapi sepertinya seseorang tidak ingin proyek ini berhasil. Malamnya, setelah semua pekerja pulang, Alia dan Rafa duduk di depan bengkel yang kini sudah sepi. Lampu kuning remang menerangi wajah mereka yang lelah. Alia berkata pelan, mungkin aku terlalu naif. Aku pikir niat baik akan selalu diterima. Rafa menatap langit. Kadang niat baik justru mengancam orang yang hidup dari kebohongan. Alia menatap Rafa lama, seolah ingin mencari jawaban di balik sorot matanya. Bagaimana bisa kau bicara setenang itu setelah semuanya terjadi? Rafa tersenyum kecil. Karena aku belajar, tidak semua api harus dilawan dengan amarah. Kadang cukup dengan ketenangan. Hening kembali menyelimuti. Angin malam membawa wangi tanah basah, dan suara jangkrik menjadi latar keheningan mereka. Alia memejamkan mata sesaat, lalu berkata pelan, Rafa, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali bicara denganmu, dunia terasa lebih ringan. Rafa menunduk. Jangan bilang begitu. Alia, aku hanya orang biasa. Alia tersenyum samar. Mungkin justru itu yang membuatmu berbeda. Saat itu, Rafa ingin berkata sesuatu. Mungkin tentang perasaannya, atau tentang ketakutan yang mulai tumbuh di hatinya. Tapi sebelum sempat mengucap apapun, ponsel Alia berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia mengangkatnya. Lalu wajahnya berubah pucat. Apa? Di kantor pusat. Telepon itu berakhir cepat. Alia menatap Rafa dengan pandangan resah. Seseorang baru saja melapor ke Dewan Direksi bahwa kau mencuri suku cadang dari proyek ini. Rafa membeku. Mencuri? Alia mengangguk pelan, suaranya bergetar. Mereka punya bukti foto dan laporan. Aku tahu itu tidak benar, tapi... Rafa menatap tanah. Tapi mereka akan mempercayainya. Karena aku hanya mekanik miskin. Alia menatapnya dengan mata basah. Aku tidak akan diam. Aku akan mencari kebenaran. Namun Rafa hanya menggeleng pelan. Suaranya parau. Jangan ikut terseret, Alia. Dunia mereka tidak akan pernah berpihak pada orang seperti aku. Hujan mulai turun perlahan malam itu, membasahi halaman bengkel. Alia berdiri terpaku, menatap punggung Rafa yang perlahan menjauh ke dalam gelap. Ia ingin memanggil, tapi suaranya hilang tertelan air mata. Dan di kejauhan, bayangan seseorang sedang tersenyum puas dalam diam, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto palsu, bukti rekayasa yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Keesokan paginya, berita tentang dugaan pencurian itu menyebar cepat di seluruh kantor pusat Araya Motor Group. Semua orang membicarakannya. Nama Rafa menjadi bahan bisik-bisik, disebut dengan nada mencemooh dan kasihan yang bercampur menjadi satu. Di ruang rapat utama, suasana menegangkan. Alia berdiri di depan jajaran Dewan Direksi, mencoba menahan gemetar di ujung suaranya. Saya yakin Rafa tidak bersalah, katanya tegas. Saya sudah bekerja langsung dengannya. Dia bukan tipe orang yang akan mencuri sekrup pun tanpa izin. Seorang anggota dewan menatapnya dingin.
Tapi foto dan laporan audit menunjukkan alat itu hilang ketika dia bertugas. Kau tahu betapa seriusnya hal ini bagi reputasi perusahaan. Alia mengepalkan tangannya. Saya tahu. Tapi bukti itu bisa dimanipulasi. Seseorang ingin menjatuhkan kami. Kata, kami, itu meluncur tanpa sadar, membuat beberapa orang saling berpandangan. Setelah rapat berakhir, Dimas menyusul Alia di koridor. Aku sudah bilang, Direktur. Laki-laki itu hanya akan membawa masalah. Alia berhenti, matanya menatap tajam. Kau yang mengatur ini, bukan? Dimas pura-pura tersenyum. Kau menuduh tanpa bukti. Tapi kalau aku jadi kau, aku akan mulai menjaga jarak. Dunia ini takkan menerima seorang direktur yang terlalu percaya pada mekanik jalanan. Alia tidak menjawab. Ia melangkah pergi dengan langkah cepat. Namun di dalam dadanya berkecamuk rasa marah dan kecewa yang sulit diredam. Sementara itu, di bengkel kecil tempat Rafa dulu bekerja, suasana juga berubah. Pemilik bengkel memandangnya dengan tatapan curiga. Rafa, aku dengar kabar buruk dari orang kantor. Katanya kau terlibat pencurian alat proyek. Rafa hanya menunduk. Itu tidak benar, Pak. Tapi kalau Bapak sudah tidak nyaman, saya mengerti. Bukan begitu. Nak, aku percaya kau anak baik. Tapi orang-orang mulai banyak bicara. Aku hanya khawatir usahaku ikut terseret. Rafa tersenyum pahit. Saya paham, Pak. Terima kasih selama ini. Ia keluar dari bengkel itu dengan langkah berat. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Angin sore membawa debu dan kenangan yang menyakitkan. Ia tidak tahu harus kemana. Satu-satunya orang yang mempercayainya kini juga tertekan karena posisinya. Malamnya, Rafa duduk di bawah jembatan tempat ia biasa memperbaiki motor orang lewat. Dari kejauhan, lampu kota berkilauan seperti bintang palsu. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap pesan terakhir dari Alia. Aku akan mencari kebenaran. Tolong percayalah padaku. Ia ingin membalas, tapi jari-jarinya gemetar. Akhirnya ia hanya menulis satu kalimat pendek. Aku percaya, tapi jangan berjuang sendirian. Di sisi lain kota, Alia tak bisa tidur. Ia menatap layar laptop berisi laporan keuangan proyek. Matanya menelusuri setiap angka, setiap tanda tangan, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang janggal. Tanda tangan digital atas nama Rafa yang tidak sesuai. Ada yang memalsukan dokumen ini, gumamnya. Keesokan harinya, ia diam-diam mendatangi bagian audit internal. Dengan tegas ia meminta akses rekaman kamera di gudang proyek. Namun petugas menolak. Maaf, Direktur. Sesuai perintah dari atas, semua data sudah diserahkan ke Dimas untuk evaluasi. Alia menatapnya tajam. Dari atas? Siapa yang memberi perintah itu? Petugas itu terdiam, tidak berani menjawab. Alia mengerti. Dimas sudah bergerak lebih cepat. Ia keluar dari gedung itu dengan napas berat. Di parkiran, ia mendapati mobilnya disandarkan secari kertas tanpa nama. Berhenti membela mekanik itu, atau semua rahasiamu akan kuungkap. Alia menggenggam kertas itu erat hingga kusut. Ia tidak tahu rahasia apa yang dimaksud, tapi ancaman itu nyata. Namun bukannya takut, justru tekadnya makin kuat. Ia menyalakan mesin mobil, lalu melajukan kendaraan menuju bengkel kecil tempat Rafa biasa bekerja. Tapi saat tiba di sana, bengkel itu kosong. Hanya pintu kayu yang tertutup rapat dan tulisan kecil di papan kusam, tutup sementara. Alia berdiri di depan bengkel itu lama sekali. Angin sore menerbangkan debu dan rambutnya yang terurai dari hijabnya. Di dalam hatinya, ada rasa kehilangan yang tak ia mengerti. Ia mengetik pesan singkat. Rafa, di mana kamu? Pesan itu terkirim, tapi tidak pernah mendapat balasan. Beberapa hari kemudian, media mulai memuat kabar miring. Judul-judul berita menyebut nama Alia bersama mekanik miskin yang mengecewakan perusahaan. Foto-foto mereka saat kunjungan proyek terpampang di layar. Tatapan Alia dalam setiap foto itu terlihat jujur, tapi orang-orang lebih memilih mempercayai gosip. Sementara itu, Rafa bersembunyi di sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Ia bekerja membantu memperbaiki kendaraan warga, hidup seadanya. Setiap malam, ia mendengar suara radio yang memutar berita tentang skandal dirinya.
Namun yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa nama Alia ikut tercemar. Suatu malam, saat sedang menutup bengkel, seseorang datang menghampiri. Pria tua berpakaian lusuh, membawa map lusuh di tangannya. "Kau Rafa?" tanyanya. Rafa mengangguk waspada. "Siapa Anda?" Pria itu menatap sekeliling sebelum bicara pelan. "Aku teknisi lama di gudang Araya. Aku tahu siapa yang memasang kabel jebakan waktu itu, dan siapa yang memalsukan tanda tanganmu." Rafa menatapnya terkejut. "Siapa?" Pria itu menghela napas panjang. "Orang bernama Dimas. Ia membayarku untuk tutup mulut, tapi aku tak tahan melihat ketidakadilan." Rafa terdiam lama, dadanya berdegup keras. Akhirnya, ada cahaya kecil di ujung gelap. "Bisa kau bantu aku membuktikannya?" tanya Rafa. Pria tua itu mengangguk. "Bisa. Tapi kita harus berhati-hati. Dimas punya banyak orang di dalam." Malam itu, Rafa duduk di lantai bengkel, menatap map bukti yang baru diterimanya. Di dalamnya ada salinan dokumen, rekaman kamera, dan bukti transfer yang mencurigakan. Ia menatap langit-langit bengkel tua itu dengan mata basah. "Alia, aku akan bersihkan semua ini. Aku janji." Namun di waktu yang sama, di kantor pusat, Dimas mendapat pesan singkat dari seseorang. Rafa mulai bergerak. Seseorang membocorkan dokumen lama. Dimas menatap layar ponselnya, lalu tersenyum dingin. Kalau begitu, waktunya menutup permainan ini selamanya. Dan malam pun kembali menelan semuanya dalam diam. Dua hati yang masih saling mencari kini terpisah oleh jarak, fitnah, dan rencana gelap yang semakin mendekat. Rafa menatap map lusuh di tangannya, berisi bukti yang bisa mengubah segalanya. Namun di balik tekadnya, tersimpan rasa takut. Ia hanyalah mekanik biasa tanpa kekuatan hukum. Melawan orang sekuat Dimas bagaikan menantang badai dengan lilin kecil di tangan. Tapi ia tahu, jika ia diam, nama baik Alia akan selamanya tercemar. Pagi itu, Rafa berangkat ke kantor Araya Motor Group dengan langkah cepat. Ia menyamar mengenakan jaket lusuh dan masker, membawa map berisi dokumen yang bisa membuka kebenaran. Ia berencana menemui Alia secara langsung, tapi tidak pernah menduga bahwa seseorang telah lebih dulu menunggunya. Di parkiran bawah tanah, dua pria berpakaian hitam menghadangnya. Salah satunya mendorong bahunya kasar. "Kau Rafa?" "Ya." Rafa menatap tajam. "Siapa kalian?" Pria itu menyeringai. "Orang yang ingin kau jatuhkan mengirim salam." Sebelum Rafa sempat menjawab, pukulan keras mendarat di perutnya. Ia terhuyung, jatuh ke lantai beton. Map di tangannya terlepas, kertas-kertas berserakan. Ia mencoba meraih satu persatu, tapi tendangan lain menghantam rusuknya. Salah satu dari mereka meraih dokumen itu, menatap cepat isinya, lalu menyeringai puas. "Ini yang kau cari, kan?" Rafa berusaha bangkit. Wajahnya penuh darah. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Dengan menyembunyikan ini, kau melindungi orang jahat." Pria itu mendengus. "Aku hanya dibayar untuk diam." Mereka berdua pergi, meninggalkan Rafa tergeletak di lantai dingin parkiran, dengan tubuh lemah dan napas tersengal. Tapi di sela luka dan darah, matanya menyala dengan tekad yang tidak padam. Beberapa jam kemudian, Alia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara parau di seberang membuat jantungnya berhenti sesaat. "Nona Alia, ini aku, Rafa." Suara itu nyaris berbisik. "Rafa? Di mana kamu? Aku mencarimu berhari-hari." "Aku, di rumah sakit kecil di daerah timur. Tolong, jangan bawa siapapun. Aku punya sesuatu penting." Tanpa pikir panjang, Alia meninggalkan kantornya. Ia menyetir sendiri, menembus jalanan sore yang padat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Setibanya di rumah sakit kecil itu, ia menemukan Rafa terbaring lemah dengan perban di pelipis. Luka di wajahnya belum kering, tapi senyumnya tetap hangat ketika melihat Alia datang. "Apa yang mereka lakukan padamu?" Suaranya bergetar. Rafa menggeleng pelan. "Tidak penting. Yang penting aku masih bisa menyelamatkan sebagian dokumennya." Ia membuka tas kecil di samping ranjang, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang penuh tanda tangan dan bukti transfer. "Alia, semua ini cukup untuk membuktikan kalau Dimas yang menjebakku."
Alia menatap lembaran itu dengan mata berkaca. Kau mempertaruhkan nyawamu demi ini. Rafa tersenyum samar. Aku hanya tidak tahan melihatmu disalahkan untuk sesuatu yang bukan kesalahanmu. Hening mengisi ruangan. Hanya suara mesin infus yang berdetak pelan. Alia menunduk, menatap tangan Rafa yang lemah di atas selimut putih. Ia menggenggamnya perlahan, merasakan hangat yang pernah ia lupakan bertahun-tahun. Kenapa kamu selalu memikirkan orang lain, Rafa? Bahkan saat dunia melukaimu. Rafa menatap langit-langit, suaranya pelan tapi tegas. Karena aku pernah kehilangan segalanya. Aku tahu rasanya ditinggalkan tanpa pembelaan. Alia terdiam. Untuk pertama kali, Rafa menceritakan kisah masa lalunya. Ayahnya dulu seorang sopir pribadi di keluarga kaya. Suatu hari, tuduhan pencurian membuat ayahnya dipecat dan diusir tanpa bukti. Tak lama kemudian, sang ayah meninggal karena depresi, meninggalkan Rafa kecil dan ibunya dalam kemiskinan. Sejak itu, katanya lirih, aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun dihancurkan oleh kebohongan. Alia menatapnya lama, hatinya terenyuh. Ia tahu luka semacam itu tidak pernah benar-benar sembuh. Aku juga punya luka, ucap Alia pelan. Dulu aku hampir menikah. Tapi tunanganku berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Mereka menipuku, bahkan mencuri uang perusahaan ayahku. Sejak hari itu aku tidak percaya siapapun. Sampai, aku bertemu kamu. Kata-kata itu membuat Rafa terdiam. Tatapan mereka bertemu, tak ada suara, tak ada gerak. Hanya napas dan rasa yang menggantung di udara. Alia menarik tangannya perlahan, tapi Rafa menahan dengan lembut. Alia, katanya pelan, kadang luka masa lalu datang untuk mengajarkan kita arti keberanian. Mungkin ini cara Tuhan mempertemukan dua jiwa yang sama-sama patah. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menatap lantai. Tapi dunia tidak akan mengerti hubungan ini. Mereka akan menertawakan, mencibir, bahkan menjatuhkan kita. Rafa mengangguk pelan. Mereka boleh menertawakan, tapi selama kita tahu kebenarannya, kita tidak perlu takut. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, pintu kamar terbuka keras. Dua orang berpakaian formal masuk, diikuti oleh Dimas yang berdiri di belakang mereka. Rafa, katanya dengan nada dingin, kau ditangkap atas dugaan penggelapan dana proyek dan pemalsuan dokumen perusahaan. Alia berdiri, marah. Kau tidak punya hak menuduh tanpa bukti. Dimas tersenyum sinis. Aku punya semua bukti yang diperlukan. Dan aku baru saja menyerahkannya ke pihak berwajib. Dua petugas mendekat untuk menggiring Rafa. Alia berusaha menahan mereka, tapi salah satu menyingkirkan tangannya dengan kasar. Jangan sentuh dia, teriak Alia, matanya merah. Namun Rafa memegang tangannya, menatapnya dengan tatapan lembut. Sudah, biarkan. Aku tahu ini belum akhir. Ia menatap Dimas satu kali, dengan pandangan penuh tekad. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, Alia menangis di dalam mobil, memeluk map bukti yang masih tersisa. Hujan turun deras, menampar kaca mobil seperti ikut merasakan amarahnya. Sementara Rafa dibawa ke kantor polisi dengan tangan terborgol, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, badai ini bukan akhir, melainkan jalan menuju cahaya yang lebih terang. Dan di balik semua kekacauan itu, seseorang diam-diam merekam kejadian di rumah sakit dengan kamera ponsel, mengunggahnya ke media sosial dengan satu kalimat yang membuat segalanya meledak di dunia maya. Direktur cantik membela kekasih miskinnya yang ditangkap polisi. Keesokan paginya, seluruh kota membicarakan mereka. Alia menatap layar ponselnya dengan mata bengkak, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Rafa, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku akan melawan mereka semua. Dan di kejauhan, Dimas duduk di kantornya dengan senyum tipis, menatap berita yang viral di layar. Permainan baru saja dimulai, gumamnya dingin. Dan benar, permainan itu berubah menjadi badai besar yang melanda hidup Alia dan Rafa. Dalam hitungan jam, nama mereka menghiasi setiap berita daring, media sosial, hingga forum bisnis. Foto Alia di rumah sakit, memegang tangan Rafa yang diborgol, menyebar kemana-mana. Caption tajam menghantam reputasinya tanpa ampun. Direktur cantik jatuh cinta pada kriminal miskin.
Di ruang kantornya yang kini terasa lebih seperti medan perang, Alia duduk menatap layar komputer. Telepon dari para investor dan anggota dewan tak berhenti berdering. Suaranya datar ketika menjawab satu persatu. Namun di dalam hatinya badai sudah meletup. Ia menutup telepon, menatap pantulan wajahnya di layar hitam. Di balik mata yang memerah, ia melihat sosok perempuan yang kuat tapi rapuh di waktu yang sama. Pintu ruangannya terbuka tanpa permisi. Dimas melangkah masuk, membawa berkas di tangannya. "Kau sudah lihat berita pagi ini?" tanyanya, pura-pura prihatin. Alia tidak menjawab. Tangannya menggenggam pena begitu kuat hingga ujungnya hampir patah. "Semua saham turun," lanjut Dimas. "Dewan direksi menuntut klarifikasi. Mereka ingin kau mundur sementara." Alia mendongak perlahan, matanya tajam. "Mundur? Karena apa?" "Karena aku membela kebenaran." "Karena kau membela pencuri," sahut Dimas dengan senyum sinis. Alia berdiri, suaranya tegas. "Kau pikir aku tidak tahu semua ini permainanmu? Aku sudah menemukan dokumen palsumu. Hanya soal waktu sampai semuanya terbuka." Dimas mendekat, menatapnya dengan wajah dingin. "Hati-hati, Alia. Kau sendirian sekarang. Dunia korporat tidak mengenal belas kasihan." Sebelum Dimas pergi, Alia sempat berkata lirih, tapi penuh makna. "Kau lupa satu hal. Aku mungkin sendirian di atas kertas, tapi tidak di hati." Di sisi lain, Rafa duduk di ruang tahanan kecil dengan dinding lembab. Ia masih mengenakan pakaian yang sama saat dibawa polisi. Kepala dan rusuknya masih terasa sakit, tapi pikirannya hanya pada satu hal, Alia. Ia membayangkan wanita itu sendirian di kantor, menghadapi cemoohan, mungkin juga kehilangan segalanya karena dirinya. Ketika pintu besi terbuka, seorang petugas menghampirinya. "Kau punya pengunjung." Rafa menegakkan tubuhnya, mengira Alia datang. Tapi yang muncul bukan dia, melainkan pria tua yang sebelumnya memberi bukti di bengkel. Wajahnya tampak cemas. "Aku dengar kau ditangkap," katanya pelan. "Aku tidak punya banyak waktu. Aku menyembunyikan salinan bukti di tempat aman. Kalau sesuatu terjadi padaku, temui orang bernama Rendra di kantor notaris lama di Jalan Mentari. Dia tahu apa yang harus dilakukan." Rafa menatapnya serius. "Terima kasih, Pak. Aku akan ingat." Beberapa jam kemudian, seorang pengacara masuk ke ruang tahanan. "Tuan Rafa, saya dikirim oleh Nona Alia. Kami akan mengurus penangguhan penahanan. Nona Anda tidak berhenti berjuang." Rafa menunduk. Matanya berkaca. Dia seharusnya tidak sejauh ini. Dunia tidak adil pada orang seperti dia. Sore itu, di luar gedung kepolisian, ratusan wartawan berdesak menunggu Alia. Saat mobil hitamnya berhenti, kilatan kamera menyala dari segala arah. "Apakah benar Anda menjalin hubungan dengan tersangka? Apakah benar Anda akan mundur dari jabatan direktur utama?" Alia menatap mereka. Wajahnya pucat tapi matanya teguh. "Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang didasari kebohongan. Saya percaya pada kejujuran seseorang lebih dari yang dunia kira." Ia melangkah masuk ke kantor polisi, mengabaikan kerumunan. Saat bertemu Rafa di ruang pemeriksaan, suasana menjadi hening. Dua mata bertemu, dua jiwa yang sama-sama lelah. "Kenapa kau datang?" tanya Rafa pelan. "Ini bisa menghancurkan kariermu." Alia mendekat, berdiri di hadapannya. "Karir tanpa hati bukan apa-apa. Aku tidak takut kehilangan posisi, tapi aku takut kehilangan keyakinan bahwa kebenaran masih berarti." Rafa terdiam, tenggorokannya tercekat. Dalam hatinya, ia tahu perasaan mereka sudah melewati batas antara kagum dan cinta. Tapi ia juga tahu, cinta seperti ini akan menuntut pengorbanan yang tak kecil. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang diserahkan Dimas. Audit ulang dilakukan. Alia memberikan bukti salinan yang diselamatkan Rafa. Perlahan kebenaran mulai muncul di permukaan. Tapi justru di saat itu, ancaman baru datang. Suatu malam, saat Alia pulang ke apartemen, lampu di dalam tidak menyala. Ia baru saja menutup pintu ketika suara langkah terdengar dari arah ruang tamu. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Bayangan seseorang muncul dari kegelapan. Dimas berdiri di sana, tanpa senyum.
Kau seharusnya berhenti, Alia. Alia menahan napas. Bagaimana kau bisa masuk? Dimas mengangkat kunci duplikat. Aku punya banyak cara. Kau pikir aku akan diam melihatmu menghancurkan hidupku? Ia melangkah pelan mendekat. Wajahnya berubah liar, seperti orang yang kehilangan kendali. Kau memilih mekanik miskin itu dan mengorbankan segalanya demi dia? Aku yang seharusnya ada di sisimu. Alia mundur beberapa langkah. Tangannya meraih vas di meja dan melemparkannya ke arah Dimas. Keluar dari rumahku. Dimas menahan lemparan itu, tapi pecahan kaca mengenai pipinya. Ia menatap Alia dengan mata penuh kebencian. Kau akan menyesal, desisnya. Ia keluar dengan langkah cepat, meninggalkan udara tegang dan kaca pecah di lantai. Alia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia menatap darah kecil di tangannya, lalu menatap foto Rafa di ponselnya. Aku harus melindunginya. Bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Alia menyerahkan rekaman kamera keamanan apartemennya kepada polisi, bersamaan dengan bukti terakhir dari Rafa yang menunjukkan rekening rahasia milik Dimas. Sore harinya, kabar besar pecah. Dimas resmi ditetapkan sebagai tersangka utama kasus penggelapan dana dan manipulasi proyek sosial. Rafa dibebaskan dari tahanan. Langit sore tampak oranye ketika ia melangkah keluar, dan di depan gerbang, Alia sudah menunggunya. Ia berjalan mendekat, dengan mata basah dan senyum lembut. Kau bebas, katanya lirih. Semuanya sudah berakhir. Rafa menatapnya lama, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, Alia. Ini baru awal. Dunia tahu kita, tapi mereka tidak tahu kebenarannya. Aku ingin membersihkan semuanya. Untukmu. Alia menatapnya dengan mata penuh perasaan yang sulit disembunyikan. Kau tidak perlu melakukan apapun lagi. Aku hanya ingin kita bisa tenang. Rafa menggeleng. Tenang tidak berarti menyerah. Aku ingin melihatmu berdiri lagi di tempatmu semula, tanpa bayangan siapapun. Malam itu, mereka berjalan berdampingan di trotoar kota yang diterangi lampu jalan. Tak ada kata cinta yang terucap. Tapi setiap langkah mereka menyimpan janji yang tak terlihat, janji untuk saling menjaga, meski dunia masih menentang. Namun dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. Jendela terbuka perlahan, dan suara kamera ponsel terdengar. Seseorang masih mengawasi mereka, siap memulai babak baru dari permainan yang belum berakhir. Malam itu, di bawah lampu kota yang remang, Rafa dan Alia tak menyadari bahwa kebahagiaan singkat mereka sedang direkam oleh mata yang penuh dendam. Dari balik kaca mobil hitam, seorang pria dengan luka kecil di pipi, Dimas, menatap mereka dengan amarah yang membara. Ia kehilangan segalanya, reputasi, kekuasaan, dan harga diri. Kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah niat untuk menghancurkan. Keesokan harinya, berita baru kembali mengguncang. Video yang menampilkan Rafa dan Alia berjalan berdua di malam hari tersebar di berbagai media sosial, diberi narasi keji bahwa Alia sedang berduaan mesra dengan mantan tersangka yang pernah ia lindungi. Komentar pedas menyerbu tanpa henti. Mereka cocok, sama-sama penipu. Direktur pura-pura suci ternyata haus sensasi. Alia membaca semua komentar itu dengan wajah tanpa ekspresi, namun matanya kosong. Ia tahu Dimas tidak akan berhenti sebelum menghancurkan nama baiknya sepenuhnya. Pagi itu, Dewan Direksi memanggilnya ke rapat mendadak. Suasana ruang rapat mencekam, mata-mata yang dulu menatapnya dengan hormat kini menatapnya dengan kecurigaan. Alia, kata salah satu dari mereka, kami mengakui jasa dan keberanianmu. Tapi skandal ini terlalu besar. Untuk menjaga stabilitas perusahaan, kami memutuskan untuk memberhentikanmu sementara dari jabatan direktur utama. Kata-kata itu jatuh seperti batu menghantam jantungnya. Alia menatap meja rapat, lalu menegakkan kepalanya dengan tenang. Kalau itu yang kalian mau, aku akan pergi. Tapi ingatlah, yang kalian lindungi bukan kebenaran, melainkan ketakutan. Ia berdiri dan keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap, meski air matanya jatuh begitu ia melewati pintu. Di luar gedung, Rafa sudah menunggunya. Saat Alia muncul, matanya langsung menangkap wajah wanita itu yang basah oleh air mata. Ia segera menghampiri. Alia, apa yang terjadi? Alia menatapnya dengan senyum lemah. Mereka memecatku, Rafa.
Rafa menatapnya lama. Suaranya lirih namun tegas. Kalau begitu, kita mulai dari awal. Aku tidak akan biarkan kamu berdiri sendirian lagi. Namun Alia menggeleng pelan. Tidak, Rafa. Dunia ini tidak adil untuk orang sepertimu. Selama aku di sisimu, mereka akan terus menyerangmu. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli, potong Alia cepat, suaranya pecah. Aku tidak mau hidupmu hancur karena aku. Rafa menggenggam tangannya erat. Tapi Alia melepaskannya perlahan. Pergilah, Rafa. Bangun kembali hidupmu. Buktikan bahwa orang kecil pun bisa berdiri setara dengan dunia besar. Dan jika waktunya tiba, mungkin takdir akan mempertemukan kita lagi. Ia berbalik, berjalan menjauh tanpa menoleh. Rafa hanya bisa berdiri terpaku. Melihat punggung wanita yang dulu datang ke bengkelnya kini pergi membawa seluruh hatinya. Langit mendung menggantung di atas kepala mereka. Hujan turun perlahan, menyamarkan air mata yang mengalir di pipi Rafa. Dan di kejauhan, Alia melangkah menuju takdir barunya, meninggalkan cinta yang lahir di antara debu bengkel dan cahaya kota yang kini terasa hampa. Hari-hari setelah kepergian itu menjadi sunyi bagi Rafa. Bengkelnya kini sepi. Hanya suara dentingan alat dan radio tua yang memutar lagu-lagu lawas. Di setiap sela waktu, wajah Alia selalu muncul di pikirannya. Senyumnya, tatapan matanya, bahkan caranya menegur dengan lembut ketika ia terlalu keras bekerja. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Namun Rafa bukan tipe lelaki yang menyerah pada keadaan. Luka di hatinya justru menjadi bara untuk bangkit. Ia mulai membangun bengkel baru di lahan kecil yang dulu hanya berisi reruntuhan besi. Dengan tabungan sisa dan bantuan beberapa teman, ia menulis papan sederhana di depan bangunan itu, Bengkel Araya Kecil, Jujur dan Amanah. Nama itu ia pilih bukan karena ingin menumpang pada kejayaan masa lalu, tapi karena ingin menghormati seseorang yang mengajarinya arti ketulusan dan keberanian. Berbulan-bulan berlalu. Rafa bekerja siang dan malam. Keringat menjadi saksi bagaimana tangan kasarnya mengubah besi tua menjadi sumber harapan. Dari mulut ke mulut, bengkel itu mulai dikenal. Pelanggan datang silih berganti, bukan hanya karena hasil kerja Rafa, tapi karena kejujuran yang terpancar dari caranya berbicara. Ia tidak pernah menipu harga, tidak pernah mempermainkan kepercayaan. Namun di balik kesuksesan kecil itu, hatinya tetap kosong. Setiap malam, ia menatap langit yang sama dan berbisik pelan, Alia, apa kau baik-baik saja di luar sana? Sementara itu, di tempat lain, Alia hidup dalam kesunyian yang sama. Setelah keluar dari Araya Motor Group, ia memilih menepi, membuka yayasan kecil untuk membantu mekanik jalanan di berbagai daerah. Meski dunia menilainya dengan pandangan sinis, ia tidak pernah menyesal. Setiap kali melihat mekanik muda tersenyum saat mendapat pelatihan, hatinya terasa hangat, karena di setiap wajah mereka, ia melihat sedikit bayangan Rafa. Suatu sore, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi. Sebuah program bisnis menayangkan kisah inspiratif tentang bengkel sederhana yang tumbuh dari nol. Di layar, wajah Rafa muncul, tersenyum bangga sambil memegang plakat penghargaan wirausaha jujur terbaik tahun ini. Alia menatap layar itu lama sekali, dadanya bergetar hebat. Rafa, bisiknya lirih. Keesokan harinya, ia datang diam-diam ke acara pameran otomotif di mana Rafa menerima penghargaan itu. Dari kejauhan, ia melihatnya berdiri di atas panggung, lebih dewasa, lebih kuat, tapi tetap dengan senyum yang sama. Saat Rafa menunduk menerima penghargaan, matanya sekilas menangkap sosok perempuan berhijab di antara kerumunan. Jantungnya berdegup tak karuan. Ketika acara selesai, ia berlari keluar gedung, mencari sosok itu di antara keramaian. Tapi Alia sudah berjalan pergi. Langkahnya tenang meski air mata menetes di pipinya. Ia tahu, lelaki itu sudah berdiri di tempat yang seharusnya. Dan di bawah langit senja yang berwarna emas, dua hati yang dulu terpisah oleh fitnah kini kembali saling mencari, meski masih dipisahkan oleh jarak dan waktu yang belum selesai berbicara. Malam itu, Rafa duduk di teras bengkelnya yang kini ramai dan bersih. Lampu-lampu gantung sederhana menerangi papan nama yang menjadi kebanggaannya. Di tangannya, ia memegang plakat penghargaan yang baru diterima siang tadi. Tapi di balik senyum itu, hatinya terasa sepi. Ia tahu,
Semua keberhasilannya tak akan berarti tanpa seseorang yang pernah memberinya alasan untuk bangkit. Tiba-tiba, suara lembut seorang wanita terdengar dari belakang. Bengkel ini berubah banyak, Rafa. Rafa menoleh cepat. Matanya membesar. Di bawah cahaya lampu, berdiri Alia dengan balutan pakaian sederhana, hijabnya ditiup angin lembut. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya basah menahan haru. Alia, suara Rafa serak, seperti tak percaya. Maaf aku datang tanpa kabar. Aku hanya ingin melihat tempat yang kau bangun, katanya pelan. Tempat yang dulunya cuma mimpi, kini jadi nyata. Rafa berdiri, melangkah mendekat. Semua ini ada karena kamu. Karena kata-katamu waktu itu, aku belajar berdiri. Alia tersenyum tipis. Aku hanya menunjukkan jalan. Kau yang berani melangkah. Hening sesaat menyelimuti mereka. Suara mesin yang baru saja dimatikan para pekerja menjadi latar lembut bagi pertemuan itu. Aku melihatmu di televisi, kata Alia lagi. Aku bangga padamu, Rafa. Rafa menunduk, lalu menatapnya dalam. Dan aku masih menunggumu. Tidak sehari pun aku berhenti. Alia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Kau tidak perlu menungguku. Dunia sudah menerimamu sekarang. Kau punya masa depan cerah tanpa beban masa lalu. Rafa menggeleng pelan. Aku tidak mencari masa depan tanpa masa laluku, Alia. Karena justru di masa lalu aku menemukanmu. Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar. Ia menatap pria di hadapannya, bukan lagi mekanik miskin yang dulu memperbaiki mobilnya, tapi lelaki yang ditempa oleh luka dan kesetiaan. Lelaki yang tidak pernah menyerah pada cinta. Langit malam semakin gelap. Bintang pertama mulai muncul, memantul di mata mereka yang saling menatap tanpa kata. Rafa mengulurkan tangan. Kau bilang waktu itu, mungkin takdir akan mempertemukan kita lagi. Mungkin sekaranglah waktunya. Alia menatap tangan itu lama, kemudian menggenggamnya perlahan. Hangat, seperti dulu. Mungkin benar, tapi kali ini, aku ingin kita berjalan bersama, bukan saling meninggalkan. Rafa tersenyum, senyum yang tulus, penuh rasa syukur. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Alia menatapnya dengan mata yang berbinar di bawah cahaya lampu bengkel. Dan aku tidak akan pergi lagi, Rafa. Aku sudah cukup lelah melawan perasaanku sendiri. Di tengah malam yang tenang itu, mereka berdiri berdampingan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma besi, oli, dan kenangan yang akhirnya menemukan rumahnya. Bengkel sederhana itu menjadi saksi, tempat di mana cinta dua dunia bertemu, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang akhirnya menang melawan segalanya. Dan di bawah langit yang mulai berbintang, Rafa memeluk Alia dengan lembut, berbisik di telinganya. Terima kasih, karena sudah datang kembali. Alia tersenyum, air matanya menetes di bahu Rafa. Aku tak pernah pergi dari hatimu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia mereka terasa utuh kembali. Tidak ada lagi jurang di antara mereka,